Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Nurfadilah Khairunisa dengan NIM 12540101115. Saya berasal dari kelas 1D. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 84. Jadi saya akan menjelaskan asbab an-nuzulnya. Jadi ayat 77 sampai 84 diturunkan pada masa awal dakwah Islam di Mekah. Pada periode ini, wahyu Al-Quran sudah mulai diturunkan secara berangsur-angsur dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Namun, pada saat yang sama, keberadaan Al-Quran sering dianggap remeh dan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ayat-ayat ini diturunkan untuk menegaskan kedudukan Al-Quran sebagai kitab yang mulia, suci, dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, fungsi utama ayat ini sebagai penguatan keimanan baik bagi Nabi Muhammad SAW maupun bagi orang-orang yang telah beriman bahwa Al-Quran benar-benar wahyu ilahi dan bukan hasil pemikiran manusia. Yang kedua, munasabah Al-Quran. Yang pertama, keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 75-76. Pada ayat 75-76, Allah bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang yang memiliki keteraturan dan keagungan yang luar biasa. Sumpah ini bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai pengantar untuk menjelaskan sesuatu yang lebih agung, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain, keagungan sumpah sebanding dengan keagungan objek yang ditegaskan, yakni Al-Quran. Yang kedua, keterkaitan dengan ayat sesudahnya, yaitu 85-96. Setelah menegaskan kemuliaan Al-Quran, ayat-ayat berikutnya mengalihkan pembahasan kepada kondisi manusia saat menghadapi kematian. Munasabah ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pedoman yang harus dipegang selama hidup sebelum manusia menghadapi saat-saat terakhir yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya, Makkiyah dan Madaniyah. Quran surat Al-Waqiah ayat 77-84 tergolong ayat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ciri-ciri Makkiyah yang tampak dalam ayat ini antara lain ya. Yang pertama, fokus pada penguatan akidah. Yang kedua, penegasan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penjelasan tentang kedudukan wahyu. Yang keempat, bahasa yang kuat dan menyentuh hati. Selanjutnya, nasikh wa mansukh.
dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 84 tidak terdapat ayat yang menasah atau dinasah. Hal ini karena ayat-ayat tersebut membahas perkara akidah dan prinsip keimanan. Dalam kajian ulum Al-Quran, akidah bersifat tetap dan tidak mengalami penghapusan hukum, sebagaimana hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Selanjutnya, muhkam dan mutasyabih. Mayoritas ayat 77 sampai 84 termasuk ayat muhkam karena maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan, seperti pernyataan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia dan diturunkan dari Tuhan pemilik seluruh alam. Namun ayat 79 yang la yamassuhu illal mutahharun memiliki makna yang lebih dari satu penafsiran, sehingga sering dibahas dalam kajian tafsir. Perbedaan penafsiran ini tidak menimbulkan pertentangan, melainkan memperkaya pemahaman tentang adab dan kesucian Al-Quran. Selanjutnya, qiraat Al-Quran. Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 84 dibaca dengan berbagai qiraat mutawatir yang telah dilakui oleh para ulama. Perbedaan qiraat ini tidak mengubah makna pokok ayat, melainkan memperindah bacaan dan menunjukkan keluasan rahmat Allah dalam kemudahan membaca Al-Quran bagi umat Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya, Qasas Al-Quran. Ayat-ayat ini tidak mengandung kisah tokoh atau peristiwa sejarah tertentu sebagaimana kisah para nabi. Namun, ayat ini tergolong qasas maknawi, yaitu narasi yang menyampaikan pesan-pesan keimanan dan nilai-nilai fundamental, khususnya tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ijaz Al-Quran. Kemukjizatan Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 84 tampak dalam: yang pertama, ijaz lugawi atau bahasa, penggunaan kata-kata yang singkat, padat, dan penuh makna. Yang kedua, ijaz maknawi atau makna. Nah, kemampuan ayat ini tuh menjelaskan kemuliaan wahyu secara mendalam dalam susunan yang ringkas. Selanjutnya ada ijaz akidi, jadi penegasan tentang sumber ilahi Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Nah, yang terakhir ada tafsir dan ta'wil. Nah, untuk tafsir secara lahiriah, ayat 77 sampai 84 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia, terjaga kesuciannya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak layak untuk diremehkan atau didustakan. Kemudian, untuk takwil secara batiniah, ayat ini mengandung pesan bahwa kemuliaan Al-Quran menuntut sikap hormat, adab, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.